Pada pagi hari ini kami ajak bangkit diri. Biarlah Tuhan sukacita dalam kehidupan kita semuanya. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan begitu luar biasa baiknya. Hanya mengejar hadir Tuhan. Bila kehadiran Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita semuanya. Kuasanya selalu menjamah dalam kehidupan kita. Haleluya. Hadir-Mu Tuhan. Hanya dekat padamu Tuhan. Itulah yang kami inginkan Bapa. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh, amin amin Yesus. Amin amin Tuhan. Amin amin Yesus. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Amin amin. Haleluya. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Amin amin haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Haleluya Yesus, haleluya. Membawa sembahku Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu. Amin. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Amin. Haleluya. Biarlah pujian ini dengan penuh sukacita kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita senantiasa puji dengan penuh hati, dengan sehati kita. Amin. Haleluya Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Amin amin. Amin Yesus. Amin amin Yesus. Setiap kataku kau pun menunggu. Amin. Tak kusangka
Amin, amin Yesus. Mengikuti kebaikan-Mu, Amin Yesus. Ya Allah, hadir ya Allah, di dalam hidupku. sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Amin Yesus. Ya Rabbal Masya. Amin amin. Ya Rabbal Masya. Amin amin Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya haleluya Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus. Kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Yesus. Haleluya Roh Kudus. Layakkan kami urapi kami Tuhan. Kami bersyukur jamaah Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Ya Rama ya Rama ya Rama Taka ya Rama. Syukur, terima kasih Bapa. Bapa dalam surga yang mulia, tak habis-habisnya rahmat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan yang terbaik bagi hari ini ya Tuhan. Memberikan kami panjang umur, kuat kuasa-Mu Tuhan saja yang beserta kami. Kami akan memuliakan nama Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau ya Tuhan. Layakkan kami. Kami percaya pada saat ini yang berbeban berat, yang sakit, yang mungkin susah Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengangkat semuanya. Kuasa Roh senantiasa selalu memberikan damai sejahtera kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga memberikan kekuatan, sukacita. Terima kasih kami pulang dengan tidak hampa, tapi mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kami serahkan kebaktian dari awal hingga akhirnya. Urapi kami, layakkan kami singer leader. Dan semua Tuhan yang membawa Tuhan firman Allah senantiasa selalu ada dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami serahkan semua ini Tuhan, takat-takan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Masih berdiri ya. Ya, mari kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Tuhan begitu luar biasa baiknya pada pagi hari ini. Dalam keadaan apapun, Tuhan senantiasa selalu ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Glory. Haleluya. Nyanyi bagi Dia, bagi kita. Glory, haleluya. Suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tinggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Amin, haleluya, amin. Serahkan kakimu, angkatlah suaramu, tepuk tangan.
Silakan duduk, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah pujian ini menjadikan kita semangat ya, untuk kita bisa datang bersama-sama. Kalau di rumah mungkin ada banyak sekali yang kita pikirkan, tapi kalau di sini bersorak-sorelah, semuanya akan diangkat oleh Tuhan. Segala kesalahan, segala penyakit, segala apapun, Tuhan akan memberikan berkat damai sejahtera bagi kita semuanya. Haleluya. Mari kita akan pujikan lagi dengan pujian yang begitu luar biasa. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Haleluya. Kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Jalannya hidupku kau ada besertaku, beri damai di hatiku. Di saat duka citaku, di saat sukacitaku ada besertaku, damai diriku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Dia bilang, kulihat tangan kasihmu memegangku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat dalam hidupku, tangan kasihmu memegang hidupku. Amin, haleluya. Glory bagi-Mu. Amin, amin. Amin, haleluya. Haleluya, Yesus. Hidup kita dipegang oleh Allah. Haleluya. Tangannya yang luar biasa. Kulihat jalan hidupku, kau ada bersamaku, beri damai di hatiku. Di saat duka citaku, di saat sukacita kau ada besertaku, beri damai di hidupku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegangku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegang hidup. Haleluya. Sekali lagi dari atas ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memegang jalan kehidupan kita. Amin, amin, amin. Haleluya. Aku lihat jalan hidupku, kau ada besertaku, beri damai di hidupku. Di saat duka citaku, di saat sukacita kau ada besertaku, beri
Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, cara Tuhan mengasihi kita itu berbeda-beda. Ada yang dikasihi dengan semuanya harta benda kita. Ada yang mengasihi kita mungkin sakit. Itu kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Supaya apa?
supaya kita yang selalu beriman kepada Tuhan Yesus akan diberkati, akan diberikan kuasanya, akan diberikan sejahtera dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan kita merasakan kecewa, tapi rasakan kuasa Tuhan. Kasih-Nya dulu, sekarang, dan selamanya tidak akan berubah. Mari Bapak Ibu Saudara sekasih, kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Bila firman ini menjadikan kita kekuatan yang baru, berikan damai sukacita. Kami percaya yang sakit Tuhan akan menjamah, yang susah Tuhan akan menghiburkan, yang kekurangan Tuhan akan limpahkan kekuatan dan berkat yang limpah. Haleluya, haleluya. Mari berdiri saudara. Amin Yesus. Lalu kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Ya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Amin. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin Yesus. Banyak yang segalanya perkara dari Tuhan. Banyak yang Tuhan buat yang terpaling baik bagi kita. Amin Tuhan. Di dalam hidupku. Amin Yesus. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin, amin, amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bila renungkan pujian bagi ini ya Tuhan. Renungkan semuanya ya. Kita senantiasa selalu ada naungan Tuhan. Kita selalu ada kesehatan kita dari Tuhan. Haleluya Yesus. Amin, amin. Amin Yesus. Di dalam Haleluya Yesus. Ya Rama syukur, ya Rama dama, ya Rama. rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang Amin, amin. segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna
bersyukur Bapa. Amin, haleluya Yesus. Ku bersyukur Tuhan, Bapa kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa. Yes, ya Rabbal Alamin. Ku bersyukur Syukur Tuhan. Tuhan, Kasih-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. buat Amin, kasih Yesus. setiamu di Kami persilakan Bapak Tian Ming untuk memberikan firman. Tuhan berkati. Kami persilakan berkati. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Bapa. Amin. Haleluya Yesus. Ku Ya Rama Syidia Takaya Lama Syidia Rama. Tuhan, Jamah kami Tuhan. Turunlah roh-Mu ya Tuhan. kasih setia Turunkanlah kuasa-Mu ya Yesus. di dalam Turunkanlah berkat-Mu Tuhan. ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Amin. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Haleluya Rama ya Rama Syidia. Yes, yes, kuasa-Mu. Jamah kami Tuhan roh kudus. Sukacita damai sejahtera. Haleluya Yesus. Bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Jamah kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan semuanya, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Bapak, inilah pengakuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
bahwa hidup kami karena anugerah-Mu. Amin. Kalau sampai hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada, kami tahu ini anugerah-Mu Amin. yang berlaku dalam hidup kami. Di dalam setiap langkah, setiap detik dalam hidup kami, penyertaan dan pembelaan-Mu yang tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Engkau, Tuhan. Pagi hari ini kami datang merendahkan diri. Ajari kami, Tuhan, ajari kami. Boleh jalan dalam terang kebenaran firman. Boleh jalan dalam terang firman-Mu, Roh Kudus yang menolong kami, yang menghibur kami. Seberapa banyak kami yang hadir pagi hari ini. Jangan Kau lewatkan satupun pagi hari ini. Engkau lihat apa yang menjadi pergumulan umat-Mu pagi hari ini. Kami rindu setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini pagi hari meninggalkan tempat pagi hari dengan sebuah kemenangan. Sebuah perjumpaan pribadi dengan Engkau yang merubah hidup kami. Yang meyakinkan kami bahwa Engkau Allah yang Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari Roh Kudus Engkau beracara dari pertengahan sampai selesainya. Engkau take over Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk mengajari, mempersiapkan sidang jemaat Tuhan untuk menunggu kedatang-Mu yang kedua kali yang sungguh tidak lama lagi. Tenggelamkan kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Dan sembunyikan kami di belakang salib-Mu Tuhan. Roh Kudus yang take over. Roh Kudus yang beracara pertengahan sampai selesainya. Dan semua hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan semua yang siap diberkati berkata, amin. Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan berkati. Oleh anugerah Tuhan pada pagi hari ini kembali kita boleh masuk dalam rumah Tuhan. Kita lihat bahwa tahun 2021 ini sudah 9 bulan ya kita berjalan. Dan saya bersyukur kalau saya lihat Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan rumah tangga, dan saya yakin dan percaya Tuhan begitu baik juga bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ingin, saya beberapa waktu lalu membaca suatu hari baca firman Tuhan. Tuhan ingatkan sebuah perikop dari Kejadian 28. Kejadian yang ke-28, perikop tentang mimpi Yakub di Betel. Kejadian pasal yang ke-28 mulai ayat yang ke-10. Kejadian yang pasal yang ke-28 mulai ayat yang ke-10. Perikopnya ada mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat yang ke-13 berkata, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sampai di sini dulu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop ini saya merasa kita sudah familiar ya. Kisah tentang Yakub dalam perjalanannya ke Haran. Saat saya coba mempersiapkan ini, saya merenungkannya, saya coba tiba-tiba diingatkan, sebenarnya Haran dengan Berseba dan Haran itu berapa jauh ya Bapak Ibu? Dan coba saya lihat di beberapa sumber, dan ternyata menurut saya itu tidak dekat ya Bapak Ibu, karena dikatakan sekitar 450 mil atau sekitar 720 kilo. Jadi kira-kira itu
hampir Surabaya Jakarta ya Bapak Ibu. Bisa kita bayangkan enggak Bapak Ibu dikasih Tuhan bahwa pada zaman itu dengan kendaraan jalan kaki atau paling canggih ya naiknya unta Bapak Ibu. Jarak 720 kilo itu sebuah jarak yang tidaklah dekat. Perlu berhari-hari. Dan di perikop ini waktu saya membaca Tuhan mengingatkan saya tentang sesuatu. Saya lihat bagaimana Tuhan itu baik bagi Yakub. Dan saya yakin dan percaya Tuhan baik bagi kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Saya waktu baca ini saya merenungkan, saya bilang Tuhan kau kok begitu baik ya. Kalau kita lihat dari latar belakang ini kita tahu bahwa Yakub sebenarnya dalam perjalanan sebenarnya dalam tanda kutip quote-quote kira-kira seperti seorang pelarian. Kalau kita baca di pasal sebelumnya kita akan tahu bahwa Yakub itu sedang bermasalah Bapak Ibu. Dia sedang bermasalah dan dia sedang diultimatum oleh kakaknya Esau untuk dibunuh. Dan dia disuruh oleh kedua orang tuanya untuk pergi ke Haran. Dalam sebuah kehidupan kita kadang-kadang kita berjalan bersama Tuhan. Dan kita lihat bahwa ternyata itu tidak semulus yang kita bayangkan. Tetapi saya bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu pada saat saya merenungkannya tadi malam saya lagi nyari Tuhan ini mau tak kasih jodoh apa ya. Beberapa hari lalu saya sudah beri sebuah jodoh, tetapi saya rasanya kok belum mantap gitu. Tiba-tiba tadi malam Tuhan mengingatkan saya kasih jodoh bahwa Dia Allah yang peduli. Amin Bapak Ibu. Dia Allah yang peduli Bapak Ibu. Dia Allah yang peduli kepada Yakub. Dan saya yakin dan percaya bahwa Dia Allah yang peduli kepada Bapak Ibu dan kita semua. Amin. Saya bersyukur saya punya Allah yang luar biasa. Saat saya merenungkan saya katakan Tuhan kau luar biasa. Dikala Yakub di dalam ketakutan, dikala Yakub di dalam kesendiriannya, kalau kita baca ini tidak pernah ditata bahwa Yakub ada bawa rombongan Bapak Ibu. Dia hanya seorang diri. Dalam sebuah perjalanan seorang diri yang harus berhari-hari dia berjalan dengan untanya, mungkin kalau nggak jalan kaki itu berbulan-bulan. Dia jalan sampai suatu tempat satu malam dikatakan di Luz, dia bermalam dan dia bermimpi bahwa ternyata ada tangga di tempat itu naik sampai ke surga dan malaikat Tuhan turun naik. Dan yang luar biasa kita bisa melihat bagaimana Dia Allah yang luar biasa. Ayat yang ke-13 dikatakan berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Saya merasa Tuhan kau kok luar biasa ya. Di saat Yakub di dalam ketakutan, di saat Yakub di dalam keputusasaan, tidak seorang pun yang bisa menolong dia. Di tengah padang gurun yang gersang, di tengah kegelapan malam, tetapi dengan jelas kita lihat bagaimana Dia Tuhan yang peduli. Dia katakan maka Tuhan datang berdiri di samping Yakub dan Dia berfirman. Saat saya merenungkannya saya pikir Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang tetap sama, Tuhan Yakub yang tetap sama. Dan saat saya merenungkan Tuhan mengingatkan saya tentang, kita lihat satu ayat di Kisah Rasul ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 23 ayat yang ke-11 ada sebuah ayat dikatakan pada malam berikutnya Tuhan datang sendiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Haleluya. Ini ayat berbicara tentang Paulus. Ternyata Allah yang sama, Allahnya Yakub, yang Allahnya Paulus, dan saya yakin dan percaya Dia Allahnya kita Bapak Ibu. Amin. Allah yang saat kita tidak berdaya, Allah di saat kita sudah putus asa, tetapi Dia datang berdiri di samping kita dan Dia memberi kekuatan dan memberi janji kepada kita. Saya bersyukur saya punya Allah yang luar biasa. Saya merenungkan Tuhan kau kok begitu baik. Dikala tidak banyak orang, malah kesendirian, di tengah ancaman bahaya. Kalau kita lihat, kita baca di sini bagaimana Rasul Paulus saat itu sedang ada dalam masalah, dia akan dikirim ke Yerusalem. Dia akan dikirim ke Roma karena di sana dia akan menghadapi hukuman mati. Tetapi dia terhadap panggilan Tuhan, dia katakan terhadap panggilan Tuhan dia tidak pernah akan mundur. Tuhan datang di samping dia katakan kepada Rasul Paulus, dia berfirman bahwa kuatkanlah hatimu sebagaimana engkau telah berani bersaksi tentang aku di Yerusalem. Karena sebelumnya Rasul Paulus disuruh Tuhan ke Yerusalem. Dan di Yerusalem dijatuhi hukuman, dia harus ke Roma. Dan Tuhan izinkan
Tetapi Tuhan memberi kekuatan sebagaimana yang dialami oleh Yakub. Dan pagi hari ini saya yakin dan percaya apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita dengan Tuhan di akhir daripada akhir zaman, di masa COVID yang sudah hampir 2 tahun yang belum berhenti. Tetapi satu hal yang saya ingin katakan, dia Allah yang peduli. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan. Dia katakan, aku Allah yang Immanuel, yang sedang akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Saya bangga saya punya Allah yang selalu Ebenezer. Allah yang selalu Ebenezer, dan dia Allah yang selalu Immanuel. Allah yang telah sampai hari ini, sampai detik ini menyertai saya. Ada sebagaimana saya ada. Dan dia Allah akan menyertai saya terus sampai kepada kesudahan alam. Seringkali dalam pergumulan hidup kita kadang-kadang kita merasa enggak ada harapan. Seringkali dalam pergumulan hidup kita kadang-kadang kita merasa sudahlah. Ada banyak orang mungkin di sekitar kita yang sama-sama melayani Tuhan, yang sama-sama mengiring Tuhan sekian tahun yang lalu, tetapi hari ini sudah enggak kelihatan Bapak Ibu. Kemana? Mereka berhenti di tengah perjalanan. Mereka lelah, mereka meninggalkan Tuhan karena mereka merasa Tuhan tidak pernah menolong saya. Tetapi hari ini saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa dia Allah yang peduli. Tadi pagi tiba-tiba Tuhan ingatkan saya sebuah pujian yang kalau kita lihat, saya tidak hafal ya sairnya. Pujian itu judulnya The Waymaker kalau Bapak Ibu dengar. Di situ ada sebuah peragam yang dikatakan when I can see He's walking. Dikala kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja, dikala kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja, dia katakan dia tetap bekerja. Dia tetap bekerja. Amin Bapak Ibu. Walaupun kadang-kadang mata rohani jasmani kita tidak bisa melihat Allah bekerja, tetapi dia Allah yang tetap bekerja untuk menggenapkan setiap janjinya bagi kita. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan untuk bersama-sama ketemu dengan Tuhan apabila dia memanggil kita atau dia datang kedua kali. Haleluya. Saya bersyukur Allah luar biasa. Dikala Yakub di dalam kesendiriannya dia datang. Dia memberi jaminan kepada Yakub. Kita sama-sama kembali di pasal yang ke-28. Aku Tuhan, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu semua keturunan, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Luar biasa, dia Allah yang Immanuel. Ada sebuah jaminan daripada Tuhan kepada Yakub, dan jaminan yang sama saya yakin dan percaya Tuhan berikan kepada kita. Karena saat dia sebelum naik ke atas kayu, sebelum dia naik ke surga, di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang terakhir dia katakan, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Haleluya. Tuhan Yesus saat ada di dunia ini, sebelum dia naik di atas kayu salib, dia katakan, aku tidak akan membiarkan kau jadi yatim piatu. Walaupun dia akan naik di atas kayu salib dan mati dan bangkit dan pulang ke rumah Bapa. Tetapi dia telah mengirim seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kita. Sampai kapan? Sampai kepada kesudahan alam. Sampai kita dipanggil pulang. Sampai kita bertemu dengan muka saat dia datang yang kedua kali. Ada sebuah jaminan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini apapun yang jadi pergumulan hidup kita. Karena orang bicara dan memang iya adanya, bahwa semua manusia yang hidup itu ada masalah. Kadang-kadang kita melihat orang itu indah dari jauh, aduh bagus nih, orang itu hebat nih, kaya nih, makmur, sejahtera. Tetapi dikala kalau kita dekat dengan dia, kita masuk dalam hidup dia yang paling dalam, kita lihat ada begitu banyak kepahitan, ada begitu banyak masalah dalam hidupnya yang kita lihat dari jauh kita indah. Tetapi pagi hari ini kita bersyukur kita punya Allah yang peduli. Dia Allah yang memberi jaminan kepada kita bahwa dia akan menyertai kita seperti yang dia katakan kepada Yakub. Dan dia memberi jamin bahwa kita akan mengembang ke kiri, ke kanan, ke utara, barat, selatan. Berbicara tentang bahwa hidup kita akan dipromosi oleh Tuhan, akan diangkat oleh Tuhan, seperti janji Tuhan pada saat kepada Musa dikatakan bahwa kita akan jadi kepala bukan ekor, dan engkau akan tetap naik. Ada satu kata yang luar biasa. Satu hari pas saya ngomong-ngomong sama anak saya, tiba-tiba dia nyelutuk ayat itu, Ulangan pasal 28 itu. Ayat itu memang luar biasa, dikata akan tetap naik. Kenapa? Berarti kita tidak pernah turun. Kalau hari ini kita ada di sini dengan Tuhan, dan Tuhan jamin kita tidak akan turun. Kalau kita tetap bersama Dia, akan tetap naik, tetap naik, tetap naik. Kita sekali naik dan tidak akan pernah turun. Dia Allah yang luar biasa.
Saya bersyukur saya punya Allah yang luar biasa. Allah yang begitu mengasihi kita. Bukan hanya dia mati bagi kita, tetapi saya selalu katakan dia juga pulang ke rumah Bapa. Dia bangkit dan pulang ke rumah Bapa, dan tidak cukup. Wah, Yohanes mencatat bahwa dia juga dikatakan menyediakan tempat bagi kita. Dan satu hari dia akan datang menjemput kita. Enggak ada orang seperti itu, Bapak Ibu. Tidak ada kasih yang seperti itu. Mati, bangkit, pulang ke rumah Bapa, menyediakan tempat. Dan kalau selesai dia katakan dia akan datang menjemput kita. Itulah Yesus yang begitu mengasihi kita. Allah Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang senantiasa dikatakan berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, yang tiap hari dia berdoa bagi kita yang masih hidup di dalam dunia. Kenapa? Karena dia memang Tuhan katakan di Yohanes 16 bahwa di dalam dunia ini ada banyak penderitaan. Tetapi jangan kita takut, karena aku telah mengalahkan dunia. Amin Bapak Ibu. Setiap kita orang-orang yang disertai oleh Tuhan, orang-orang yang jalan-jalan kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang Roh Kudus menjadi penolongnya, adalah orang-orang yang akan mengalami kemenangan dan kemenangan dari sehari ke sehari yang lain, dari sebuah kemenangan kepada kemenangan lain, dari sebuah kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dan itu semuanya jangan lupa, kalau Tuhan sudah angkat kita, hanya bagi kemuliaan namanya, bukan untuk kita. Haleluya. Kalau kita lihat di sini ada jaminan Tuhan tentang bahwa akan mengembang ke barat, timur, utara, dan selatan. Dan saat kita baca ini, kalau kita baca terus, kami lihat Tuhan kau luar biasa ya. Kita akan baca terus ya. Sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Tetap. Sebab aku tidak akan meninggalkan kau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Apa yang Tuhan janjikan kepada Yakub itu juga bagian daripada kita. Dia akan tetap melakukan apa yang menjadi janji Tuhan kepada kita. Janji tentang keselamatan, janji tentang hidup dalam perlindungan Tuhan, janji hidup dalam kemuliaan. Semua akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tapi kalau kita baca ayat ini seterusnya ya, waktu saya baca hari itu sampai di situ tiba-tiba saya ingat seperti Roh berbicara sesuatu. Kalau kita lihat dari pasal yang ke-29, 30, kita akan lihat ternyata tidak semanis yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu kalau baca di rumah, baca Kejadian pasal 29 dan 30, kita akan lihat bahwa janji Tuhan yang telah disampaikan kepada Yakub ternyata tidak semanis. Tetapi saya bersyukur di pasal yang 31, ternyata dia Allah yang memang tidak pernah meninggalkan. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-31, kita akan lihat bahwa sebenarnya Yakub untuk mencapai janji Tuhan itu tidaklah diterima dengan gratis dan murah Bapak Ibu. Kita akan sama-sama lihat ya. Di pasal yang ke-31 di sini kita akan baca mulai dari ayat yang ke-38. Selama 20 tahun aku ini bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang baik waktu malam selalu engkau tuntut daripadaku. Laban ini memang orangnya tegaan Bapak Ibu. Tetapi tadi pagi saya tiba-tiba baca sebuah tulisan yang kenapa Laban itu tega. Ternyata Laban itu dipakai oleh Tuhan untuk memproses Yakub. Kita semua tahu latar belakang Yakub, orangnya kan tidak lurus. Orangnya banyak triknya yang ya begitulah. Termasuk saat dia merebut berkat dari Esau. Dia memakai trik daripada cara-cara manusia. Apakah Tuhan tidak bisa memberi berkat itu? Bisa. Kalau seandainya Yakub tidak melakukan, bisa. Tetapi Yakub memilih untuk melakukan dengan cara-cara secara logika manusia. Itu sebabnya dalam prosesnya dengan Tuhan untuk menerima semua janji Tuhan, Tuhan izinkan Yakub diproses oleh Laban 20 tahun. Kalau kita baca dari pasal yang ke-29 sampai pasal 31, kita baca terus di ayat ini, kita kan tahu sesuatu yang mengejutkan, tetapi Tuhan izinkan
Tetapi satu hal yang saya bersyukur bahwa Yakub ternyata dia orang yang mengerti hati Tuhan. Dia orang yang rela untuk diproses oleh Tuhan sehingga akhirnya dia bisa menerima setiap janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kalau kita sedang ada dalam proses Tuhan, mari kita izinkan Tuhan ke proses saya. Tuhan beri anugerah-Mu, beri anugerah kemurahan-Mu, beri kekuatan Roh Kudus supaya aku bisa lulus dalam proses ini. Karena seperti anak sekolah, mulai dari TK, playgroup, SD dan seterusnya itu ada ujiannya terus. Kalau ada anak yang terus sekolah tidak mau ujian ya nggak benar naik kelas. Kalau nggak naik kelas tahun depannya apa yang terjadi? Harus kembali lagi di kelas yang sama. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita sedang dalam proses Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan, mari kita berdiam diri. Seperti Yakub, izinkan Tuhan untuk diproses, untuk menikmati setiap janji Tuhan, karena dia berjanji, dia katakan dia akan menggenapi, dan dia tidak pernah lalai dan dia tidak pernah gagal. Kita akan sama-sama baca di sini ya. Bagaimana kisah ini kita lihat bahwa pada saat itu kalau dibaca di pasal 29 dan 30, ada berbagai macam trik yang dilakukan oleh Laban saat dia berbisnis dengan Yakub yang notabene adalah menantunya, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu kita jangan merasa bahwa orang dekat itu ya. Ternyata Laban ini mertua loh Bapak Ibu. Tetapi kalau kita baca kita akan tahu bagaimana perilaku Laban terhadap yang namanya Yakub yang menantu. Itulah manusia. Tetapi sekali lagi jangan kita kecewa sama Tuhan. Ada banyak orang saat diproses oleh Tuhan, Tuhan memakai manusia untuk proses, dia kecewa sama Tuhannya. Dia kata Tuhan tidak bela saya. Tetapi kita bersyukur bahwa Yakub lulus. Yakub lulus. Di ayat yang ke-40 dikatakan, aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk memperoleh untuk mendapat ternakmu, dan kau telah 10 kali mengubah upahku. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu. 10 kali loh Bapak Ibu. Kalau di sini Bapak Ibu ada yang profesional, ada yang kerja ikut orang. Rasanya Bapak Ibu jujur, nggak naik gaji itu berat, apalagi dirubah. Kalau kita baca kisah latar belakang yang terjadi Yakub itu 10 kali itu bukan sesuatu yang gajinya itu dinaikin. Kalau berubah dinaikin semua orang haleluya puji Tuhan Bapak Ibu. Tetapi 10 kali Laban coba menghambat Yakub. Tetapi itulah janji Tuhan yang dikatakan tetap naik dan tidak turun. Amin Bapak Ibu. Tetap naik dan tidak turun. Saya baca itu satu hari saya kaget, Tuhan kok luar biasa ya. Ternyata Yakub ini juga orang yang luar biasa Bapak Ibu. Saat diproses Tuhan. Jujur ya Bapak Ibu, sekian tahun lalu waktu saya masih kerja satu hari, kira-kira mungkin 5 tahunan lah, 7 tahun mungkin 7-8 tahun. Satu hari saya kerja, setiap tahun kan kenaikan gaji. Satu hari di antara sekian tahun, kira-kira 7 tahun, 8 tahun lalu, satu hari saya terima kenaikan gaji Bapak Ibu. Dan kenaikan gaji itu membuat saya kecewa. Saya mengekspektasi, saya mengharapkan kira-kira segini lah. Ternyata terimanya cuma segini, saya terus kecewa. Bayangkan Bapak Ibu, yang saya mengharap kenaikan segini saya kecewa. Bagaimana perasaan Yakub yang gajinya segini diturun-turunin, dirubah-rubahin sama Laban sampai 10 kali. Tetapi hari itu Bapak Ibu setelah saya terima kenaikan gaji enggak sampai segitu ya Bapak Ibu. Mungkin 1-2 hari kemudian saya masuk di sebuah kegiatan gereja. Saya masuk di pintu, salah satu pintu masuk di lobinya itu, saya berjalan. Hati saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya kok naik sedikit ya. Sama manusia saya kecewa. Tetapi yang luar biasa tiba-tiba roh ingatkan saya. Roh itu berbicara seandainya dia bilang. Kalau itu tak naikkan 100 kali lipat banyak enggak? Wah ya banyak Tuhan. 1000 kali lipat banyak enggak? Ya banyak Tuhan. Lah kalau 5.000 kali? Oh ya banyak Tuhan. Tiba-tiba saya tersadar bahwa iya. Kalau kita mengharap kepada manusia mungkin kelihatan sedikit, tetapi kalau Tuhan ingin memperbanyak 100 kali lipat, 1000 kali lipat, bahkan 5.000 kali lipat. Saya jadi ingat mukjizat bagaimana 2 ikan 5 roti itu.
2 roti 5 ikan ya. Bagaimana makan 5.000 orang. Dari 1 orang bisa makan. Saya harus bilang Tuhan kau luar biasa. Amin Tuhan. Jadi bersemangat saya Bapak Ibu. Saya tahu bahwa satu hari Tuhan bisa melipat gandakan apa yang saya terima. Sampai 5 kali lipat. Karena dia Allah yang berjanji dan dia tidak pernah mengingkari. Haleluya. Kalau kita lihat bagaimana Yakub dengan Tuhannya. 10 kali ternyata Laban mengerjain dia. Kalau kita baca kita lihat bagaimana. Tetapi ada satu hal kebenaran yang Yakub pegang. Yakub selalu dengar akan firman Tuhan. Salah satu trik bagaimana dicerita di sini pada saat kita baca seterusnya ya. Di ayat ke-40, selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Nah, yang hebat ini adalah di ayat yang ke-42 Bapak Ibu. Dikatakan seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hamba. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan dia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Haleluya. Ada sesuatu yang luar biasa. Bahwa ternyata Yakub kuat bukan hanya karena Yakub, tetapi ada nama Abraham di situ, ada nama Isa berbicara tentang engkongnya, tentang papanya, orang tuanya. Saya waktu baca itu Tuhan ingatkan saya. Pagi hari ini Bapak Ibu saya ingatkan setiap kita di tempat ini sebagai orang tua. Saya ingin mengingatkan setiap kita di tempat ini sebagai seorang anak, kita harus memperhatikan bahwa hidup keberhasilan kita ditentukan oleh orang tua yang mendukung kita. Bagaimana Tuhan ingat akan Yakub, dia ingat akan Abraham, janjinya dengan Abraham, dia ingat akan janji dia dengan Ishak, dan dia ingat akan Yakub. Bersyukurlah Bapak Ibu, ya adik-adik yang orang tuanya sudah kenal Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan perhatikan, yang Tuhan tidak pernah melupakan. Dia ingat akan orang tua kita, kalau orang tua kita hidup di hadapan Tuhan dengan benar seperti Abraham dan Ishak. Itu sebabnya saya katakan kepada anak saya. Dia ingat pesan Daud kepada Salomo, dia katakan kenallah akan Bapa dari Allah dari Bapa dan Bapakmu, yaitu Allahnya Daud. Kenapa? Karena Daud telah melewati berbagai rintangan, bayang-bayang maut, dikejar-kejar. Dan dia Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dia Allah yang Ebenezer dan dia Allah yang Immanuel yang menyertai Daud sampai kesudahannya. Dan Daud dikatakan orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mengerti detak jantung Tuhan. Sebagai orang tua, saya ingin katakan Bapak Ibu pagi hari ini, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena hidup benar kita di hadapan Tuhan akan menentukan berkat untuk anak cucu kita. Dan sebagai anak-anak saya ingin katakan, saya nasihatkan pagi hari ini, mari kita hormati orang tua. Orang tua jasmani maupun orang tua rohani adalah orang-orang yang siang malam menyebut nama kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan tidak lupa. Kenapa? Kalau kita baca Alkitab, setiap kali Tuhan mengingat seseorang, nama seseorang, maka akan ada sesuatu terjadi. Kalau kita baca bagaimana kita Rahel, dikatakan Rahel diingat oleh Tuhan setelah sekian tahun tidak punya anak. Dan tiba-tiba Tuhan ingat dia dan dia buka kandungannya dan dia punya anak. Saya katakan kau Tuhan yang luar biasa. Saya katakan kepada anak saya nggak punya warisan karena orang tua saya tidak kenal Tuhan. Saya berjuang oleh anugerah Tuhan, didukung oleh kakak saya yang paling tua, yang senantiasa mendukung kita untuk jalan sampai hari ini, untuk mendapatkan sesuatu yang ilahi dalam hidup saya. Dan saya katakan kepada anak saya, kamu akan terima 2 bagian. 1 bagian dari papa, 1 bagian darimu, kamu akan terima sulung 2 bagian, seperti yang diterima oleh Yakub. Jadi bersyukur Bapak Ibu, adik-adik yang Bapak orang tuanya sudah kenal Tuhan, akan terima 2 bagian dari orang tua dan dari dirimu sendiri kalau kau hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak seperti Esau. Kalau kita baca kisah Esau, bagaimana dikatakan Esau meninggalkan tanah Kanaan, tanah perjanjian jauh, dan dia hidup dengan kekuatannya. Tetapi sebaliknya Yakub, dia ikut apa yang dikatakan orang tuanya. Jadi nasihati orang tuanya, jangan ambil orang tua di Berseba, di Haran, di Berseba, tapi pergilah ke Haran, ke tempat itu mamanya punya mama, berarti engkong ya, engkong mertua lah gitu.
ambil di sana. Ya akhirnya ambil anak Laban. Mudah enggak? Enggak mudah Bapak Ibu. Kalau kita baca enggak mudah. 20 tahun bukan sebuah waktu yang singkat. Ada begitu banyak air mata, cucuran air mata dikatakan di sini. Saya tahu persis, itu bukan waktu yang singkat. Tetapi Yakub oleh anugerah Tuhan, oleh dukungan orang tuanya, oleh engkongnya, oleh papanya, Abraham, Ishak, dia kuat untuk jalan bersama Tuhan, melewati dan sampai ke sebuah kemenangan di mana akhirnya Tuhan katakan, kamu keluar. Kalau kita baca terus kita ketemu bagaimana Yakub akhirnya mau pergi. Dan Laban mengerahkan pasukannya, 3 hari dia kejar sampai ketemu. Tetapi malam itu sebelum dia besok pagi ketemu, Tuhan datang kepada Laban. Saya lihat Tuhan kamu luar biasa. Dia katakan kepada Laban, jangan kamu ngomongnya gak pantas ya sama Yakub ya. Jaga mulutmu ya, jangan kamu ngomong yang gak pantas. Laban dia langsung gak berani. Besok ketemu Yakub dia yang baik-baik. Itulah pembelaan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, penderitaan, kesusahan boleh melanda hidup kita, tetapi pembelaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya baca itu, Tuhan kau luar biasa. Enggak tanggung-tanggung Tuhan bela. Laban yang pas dengan pasukannya, dengan anak-anaknya, dia pikir mau ngerampas semua hartanya, mau dibawa pulang. Tuhan cuma datang ngomong, jangan kamu jaga mulutmu ya, jangan kamu kata-katain Yakub ya. Langsung Labannya luar biasa enggak Bapak Ibu pembelaan Tuhan? Apa yang menjadi pergumulan kita hari ini? Datang kita kepada Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan, nantikan Tuhan, tunggu pembelaan Tuhan. Kalau Tuhan turun tangan, tidak ada orang yang bisa. Tidak ada orang bisa menghambat. Saya bersyukur di Allah yang luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di ayat 31 bagaimana akhirnya kegenapan. Kita masih lihat 1-2 ayat ya. Ayat yang ke-35 ya, pasal yang ke-35 ini ayat yang terakhir ya. Supaya perpanjang kalau waktunya sudah habis. Itu ya Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Oh ya, saya masih mau mengingatkan satu hal ya. Kalau kita baca di dalam pasal yang ke-32 ada sesuatu yang saya lihat Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Ya, sebelum saya Tuhan ingatkan sebelum saya kelewatan ya. Di ayat yang ke-32 kalau kita baca ya. Ayat yang ke-10 dikatakan, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ini berbicara bagaimana Yakub diberkati oleh Tuhan. Yakub mengakui bahwa saat dia lari dari rumah, dari Berseba dia hanya bawa sebuah tongkat dan gak ada pasukan. Tetapi kalau kita baca bagaimana dia pasal yang ke-32 dia diakan 2 pasukan diberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Di pasal yang ke-35 kita lihat Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada isi rohnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarkanlah pakaianmu. Marilah kita pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, yang telah menyertai aku dalam jalan yang kutempuh. Kita lihat bagaimana Yakub respon hatinya. Ini adalah respon sebuah hati yang kenal Tuhannya. Jangan sampai kita diberkati oleh Tuhan, akhirnya kita lupa dengan Tuhan. Tetapi di pasal yang ke-35 kita lihat bagaimana respon Yakub saat dia waktu pertama kali lari. Di pasal yang ke-28 waktu dia Tuhan ketemu dengan dia dalam mimpi malam itu, akhirnya dia berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan memberkati aku, kalau Tuhan pimpin aku kembali lagi ke Betel, waktu itu Luz dan dia ganti nama menjadi Betel rumah Allah, maka aku akan mendirikan mezbah di situ. Dan pasal yang ke-35 kita lihat bagaimana dia menggenapi nasarnya, janjinya kepada Tuhan. Dia datang ke Betel, dia mempersembahkan
Kalau di dalam pasal 28 kita baca, kita lihat bahwa saat itu Yakub adalah Yakub yang miskin, dia hanya bawa sebat tongkat dan nggak punya apa-apa. Dikatakan di tugu itu dia hanya nyiram minyak. Tetapi perbuatan dia menyiram minyak di tugu itu, kalau kita baca di dalam pasal-pasal ini kita ketemu ternyata itu diingat Tuhan. Tadi pagi saya dilihatkan Tuhan ayat itu, saya kaget. Yakub yang hanya waktu itu berjanji kepada Tuhan, nggak punya apa-apa, dia dirikan tugu terus dia sirami minyak, dan itu perbuatan diingat Tuhan. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu kasih Tuhan, nggak ada perbuatan kita yang Tuhan lupakan. Sekecil apapun perbuatan kita, kalau kita buat dengan tulus hati untuk Tuhan, maka Tuhan akan mencatat, dan itu satu hari Tuhan akan memperhitungkan bagi kita. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita setiap kita di tengah keadaan kondisi yang belum membaik ini, mari kita berdoa supaya COVID di bangsa ini tepat berlalu, bahkan di seluruh permukaan bumi. Dengan kehidupan ekonomi boleh kembali normal, tetapi saya ingin katakan bahwa memang firman Tuhan katakan di akhir zaman ini ada masa yang sulit. Tidak gampang, tetapi biar kita dalam kondisi apapun juga kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita pegang dan kebenaran firman Tuhan, setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita pegang dan kita jalani dalam hidup kita walaupun apa harga yang harus kita bayar. Dan kalau kita sudah diberkati Tuhan, jangan kita lupa kita kembali ke Betel. Kita kembali kepada Tuhan untuk mempersembahkan, menaikkan puji syukur kepada Tuhan seperti yang pagi hari ini kita lakukan. Bahwa kita datang mengucap syukur bahwa sepanjang minggu ini kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Dan apapun dilakukan kita kepada Tuhan, perkara kecil apapun yang kita lakukan kepada Tuhan, dia Tuhan yang tidak pernah melupakan. Saya bersyukur saya punya Allah begitu baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini, tetapi biar Roh Kudus yang sendiri yang mengajar kita untuk terus hidup dalam kebenaran firman, untuk mendengarkan setiap firman Tuhan yang kita dengar dan ajari kita untuk jalan lebih hari lebih berkenan kepada Tuhan. Saya undang musik masuk ke depan, kita akan naikkan satu pujian Allah peduli. Allah peduli, dia Allah yang peduli, dia Allah yang mengerti apa yang menjadi pergumulan kita, ada yang menjadi derih, ada menjadi penderitaan kita, karena dia waktu menjadi anak manusia di dunia ini, katakan di Ibrani, dia sudah melewati semuanya itu, bahkan dia melakukan sesuatu yang luar biasa, dia sampai mati, dan mati di atas kayu salib, menjadi orang yang terkutuk menurut pemandangan manusia, tetapi itu lakukan karena apa? Karena cintanya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Saya undang Bapak Ibu kita berdiri. Banyak perkara yang kita tidak mengerti kadang-kadang dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, kita ingatkan firman Tuhan. Kita pegang firman Tuhan. Karena dia Allah yang akan melakukannya. Dia Allah yang akan mengangkat kita. Diangkat kita dalam lembah kekelaman. Di saat kita dalam cucuran air mata. Di saat orang lain tidak peduli. Tetapi dia Allah yang tetap akan berdiri di samping kita. Dan dia berjanji akan menyertai kita sampai kepada kesudahan Allah. Amin. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Amin Tuhan. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara, amin Tuhan, yang ku simpan dalam hati. Terima kasih Tuhan. Tiada satu pun yang terjadi. Amin. Tanpa Allah peduli, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan bergumul sendiri. Allah mengerti. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Banyak perkara, terima kasih Tuhan, yang tak dapat ku mengerti. Amin. Mengapakah harus terjadi? Terima kasih Tuhan.
tiada sesuatu kan terjadi. Bapa Allah peduli. Terima kasih Kang Allah yang peduli. Waktu selanjutnya saya kembalikan Bapak Gembala, Tuhan memberkati. Amin. Dibukanya jalanku, sebab Allah peduli. Pujian kami menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Pujian kami menjadi respon untuk firman Tuhan yang baru saja kami terima pagi hari ini. Ajarilah kami untuk lebih hari lebih mengerti bahwa Engkau benar-benar Allah yang peduli dalam hidup kami Tuhan. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Ampuni jikalau selama ini Tuhan kami merasa bahwa kami sendirian, bahwa Tuhan tidak mempedulikan kehidupan kami. Ampuni jikalau selama ini kami mengambil respon-respon yang salah untuk setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tapi ajarilah kami pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk tetap setia, untuk tetap taat di dalam setiap proses Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan sedang mempedulikan hidup kami. Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu sering kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Sering kami tidak bisa mengerti proses yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin kami sering marah, mungkin kami sering berubah setia terhadap Tuhan, mempertanyakan hal-hal yang mungkin tidak berguna di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kami mengambil sebuah komitmen yang baru Tuhan. Karena firman-Mu meneguhkan setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan teramat mengasihi kami. Tuhan teramat peduli dalam hidup kami, asalkan kami mau taat dan setia kepada Tuhan. Seperti Yakub Tuhan, kami juga memiliki kesalahan. Kami juga memiliki hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika Tuhan memberikan kesempatan kembali dan Tuhan memproses kehidupan Yakub, Tuhan membuktikan bahwa Tuhan peduli dalam hidupnya. Tuhan mengubahkan hidupnya. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan ajar kami lebih lagi Tuhan. Peka untuk setiap hal-hal yang Kau buat dalam hidup kami. Teguhkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Umat-Mu yang pada hari ini mendengar kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam hati kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus pakai, urapi lebih lagi. Hikmat Allah senantiasa menuntun, membimbing, memimpin. Sehingga dimanapun hamba-Mu berada dan melayani pekerjaan Tuhan, banyak orang-orang diberkati oleh pelayanan. Memberkati keluarganya, memberkati setiap hal yang saat ini dikerjakannya. Tuhan, kami percaya Tuhan juga mempedulikan hamba-Mu dan memberkati lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, satu pengumuman buat kita semuanya bahwa besok hari Kamis adalah Kamis keempat. Kita akan ada doa malam tempat ini jam 7 sampai dengan selesainya. Saya harap Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan bisa ikut bersama kita doa malam, terutama para pengurus, para aktivis gereja yang terlibat dalam pelayanan. Kita bisa sama-sama mengikuti doa malam jam 7 sampai dengan selesainya. Mari kita datang kembali dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami sampai selesainya Tuhan. Mengurapi, berkati hamba-hamba bisa melayani Tuhan. Baik worship leader, singer, tim musik, penerima tamu, LCD, multimedia, juga kor yang ada, terlebih lagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan, pakai kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Biarlah kami boleh semakin hari membawa jemaat tempat ini Tuhan, semakin bertumbuh dalam kerohanian kami ya Tuhan. Juga kami menyerahkan Tuhan, kami semua sedang jemaat-Mu sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang mengetahui setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Kau yang mengetahui setiap apa yang menjadi keperluan kami Tuhan, bahkan apa yang kami hadapi akhir-akhir ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang Ebenezer, dan Engkau adalah Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati janji-janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati dalam setiap studi kami, usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami Tuhan. Setiap aspek kehidupan kami Tuhan, kami mau keserahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara penuh atas hidup kami ya Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada masalah dan berat Tuhan berikan kelegaan dan sejahtera-Mu Tuhan. Yang saat ini sedang mengalami kelemahan iman Tuhan, biarlah Tuhan tambahkan iman kami Tuhan, untuk terus kami dikuatkan, kami menerima kemenangan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga tetap serahkan Tuhan Bapak Ibu Gembala, tetap berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan yang baru Tuhan sediakan Tuhan, untuk kembali bersama-sama kami Tuhan, melayani tempat ini Tuhan, menjadi pendoa syafaat buat sedang jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa negara kami, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mengucap syukur apabila angka pandemi ini semakin hari semakin membaik Tuhan. Ini sebenarnya karena kemurahan-Mu, karena campur tangan-Mu Tuhan. Kami terus berharap pada-Mu, kami tetap menyerahkan bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami ini ya Bapa. Berkati pemerintahan yang ada dari pusat sampai di daerah sekalipun Tuhan, hikmat daripada-Mu, rah takut akan Engkau dalam hidup mereka ya Tuhan, sehingga keputusan yang mereka ambil ya Tuhan, walaupun itu keputusan yang sulit, tapi biarlah itu keputusan yang terbaik Tuhan, untuk memajukan bangsa Indonesia ini, untuk menyejahterakan masyarakat di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati dari Sabang sampai Merauke, tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya Tuhan. Kerukunan tetap terpelihara, jauhkan dari pertikaian-pertikaian ya Tuhan. Di Papua Tuhan juga campur tangan semuanya ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu ada atas bangsa kami ini ya Tuhan. Juga kota Semarang ini ya Tuhan, biarlah Engkau tetap menjaga dan melindungi kota kami ini. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan segala hal-hal yang dapat di hadapan-Mu Tuhan, supaya suasana aman, tentram dan damai melingkupi masyarakat di kota kami ini ya Tuhan. Apabila akhir-akhir ini angka kecelakaan meningkat Tuhan, biarlah Tuhan yang peliharakan kuasa-Mu Tuhan, Roh-Mu ada berjaga-jaga atas kota kami ya Tuhan. Kami Tuhan berkatakan Tuhan, di dalam nama Yesus, angka kematian Tuhan, angka kecelakaan Tuhan, roh maut Tuhan singkirkan atas kota Semarang ini ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan ada atas kota Semarang ini ya Tuhan, sehingga menjadi kota yang diberkati Tuhan, kota percontohan, menjadi berkat buat kota-kota yang lain Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang Tuhan, berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyertai melindungi kami Tuhan, sampai tiba di rumah dengan selamat. Pertemukan kami minggu depan Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama datang beribadah, dan besok Kamis kami bersama-sama mengikuti doa malam tempat ini ya Bapa. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami akan bersama-sama mengangkat tangan kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus-Nya akan selalu menyertai kita, mengingatkan kita, mengajar kita akan firman-Nya, sehingga kita tetap hidup dalam kebenaran-Nya sampai Tuhan datang yang kedua. Tuhan dapati kita tetap setia di hadapan-Nya, dan kita akan bersama-sama terangkat menikmati surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya.
Amin. Selamat pulang, Yesus berkati.